Di situ ketemu Bustom di dalam, jadi memang Bustom itu bareng. Pas masuk ke dalam, nah Bustom megang besi itu, nah saya akhirnya di situ sudah ada megang besi, saya pikir waktu mau bantu apalagi ini mohon maaf, jadi kita akhirnya ikut serta. Saya ke samping, begitu saya ke samping itu ada sekitar 4 orang juga dia memukul makam, termasuk setelah batu nisan itu selesai semua, saya tidak tahu ya sudah nggak ada batu nisan. Nah dia megang bodem, jadi dia pukul-pukul, rupanya mungkin hanya getar atau ada yang nggak jatuh, di sebelahnya juga sudah ada yang jatuh. Saya mencoba, jadi mencoba untuk membantu. Ini saya bantu kayak gitu. Tapi saya sempat mau video pakai HP-nya beliau. Nah akhirnya saya kasihkan, baru saya bantu mukul. Setelah bantu mukul, terus saya keluar. Terima kasih. Saudara bilang membantu ya. Itu lokasi makamnya di mana, Pak? Itu di Kilongan, Serambi. Kejadiannya kapan itu, Pak? Itu tanggal 1 bulan 10. Bulan 10 tahun 2025. Berarti Bapak dari jam berapa di sana, Pak? Itu jamnya saya kurang jelas, yang jelas saya waktu datang ke sana itu masa sudah banyak, saya kira sudah mulai, dan pas orasi di belakang itu saya pas tiba sudah. Dan mengusahakan Bapak ikut membantu untuk membantu juga dengan menggunakan bogem yang ada di sana. Iya, siap. Itu bogem ya, Bapak tahu punya siapa ya? Saya tidak tahu. Waktu itu dipakai dengan orang tersebut. Nah ini berhubung mukul-mukul, saya merasa ingin membantu. Jadi sini saya bantu. Jadi berikan. Setelah saya memukul ya saya letakkan di pojokan waktu itu tidak salah. Bapak memakai bogem itu menghancurkan apa, Pak? Itu izin. Iya. Makam itu ya. Iya. Kembali ke Pak. Berarti Pak Suhud cuma satu kali ya, Pak ya? Betul. Jadi kita kembali lagi ke Pak Jumari. Berapa kali, Pak? Ya sekali. Sekali itu ya, Pak? Ya. Punya sekali apa berkali-kali, Pak? Mukulnya ada berkali-kali. Terus sementara Terima kasih yang mulia. Saya ingin bertanya terhadap satu Gusto. Saya tidak akan mengulangi pertanyaan yang ditanya oleh saudara jaksa penuntut umum. Saudara Gusto, apakah sebelumnya saudara kenal dengan Gus Puja? Tidak kenal. Tidak kenal. Tidak kenal. Kapan pertama kali ketemu saudara? Ketemu di lokasi itu. Ketemu di lokasi. Betul. Pertemuan kedua ketemu di mana? Ya di penjara. Di Polda. Ya. Jadi saudara tidak kenal ya? Betul. Saya ingin konfirmasi langsung ke Gus Puja. Saudara, apakah saudara kenal dengan Gus Tom sebelumnya? Belum. Tidak. Tidak kenal ya? Tidak kenal. Oke, baik. Kembalikan ke Gus Tom. Atau terdakwa satu ya. Terdakwa datang ke Serambi Winongan itu ada yang mengajak atau ada yang mengundang? Siapa yang mengundang? Ada. Yang mengundang adalah saya sebut Gus Kodri. Gus Kodri itu ternyata orang dekat Gus Huda. Gus Huda. Oke. Kalau di BAP saudara menyatakan bahwa yang mengundang adalah Ali. Ya, Ali. Gus Ali. Gus Ali. Kasih kesempatan. Gus Ali atau Gus Kodri? Saya menyebutnya Gus Kodri, tapi mungkin sebutannya lainnya Gus Ali. Gus Ali. Siapa Gus Ali itu? Jangan mungkin ya. Ya. Kalau saudara Iya. nama yang sama, orang yang Iya. sama, bisa. Ya. Oke. Baik, yang mulia. Pokoknya saya tahunya namanya Gus Kodri, saya sebut. Saudara menyatakan di BAP saudara Gus Ali. Gus Kodri saya. Gus Kodri ya. Siapa Gus Kodri itu? Yang Siapa saya orangnya?
Kadri dengan Gus Ali. Apakah orang yang sama Gus Ali dan Gus Kodri itu? Nggak tahu, pokoknya saya kalau namanya Gus Kodri saya tahu. Oke. Lalu siapa Gus Kodri itu? Yang saya tahu setelah acara beliau adalah orang dekat Gus Dur. Oke. Saudara di BAP menyatakan saya berada di situ karena ada undangan tahlilan melalui telepon oleh Gus Ali. Gus Ali adalah santri Gus Dur. Pertanyaannya, apakah Gus Ali dan Gus Kodri itu orang yang sama? Saya tidak tahu, kalau saya tahunya Gus Kodri itu saja. Oke, jadi saudara tanggal 1 ya di situ ya? Betul. 1 Oktober. Saudara jam berapa di lokasi? Kalau perkiraan sekitar jam 10 atau setengah 10. Jam 10 atau jam setengah 10? Ya. Tadi ya diundang oleh Gus Ali, Gus Kodri karena ada acara tahlilan. Tahlilan. Saat saudara tiba di lokasi, apakah masih ada tahlilannya? Sudah tidak ada. Saudara, apakah ada melihat orang sedang melakukan orasi? Tidak ada. Orasi pun juga sudah tidak ada. Yang saudara lihat di situ apa? Saya pertama datang langsung menemui Gus Rijal di Serambi yang lagi berceramah dengan tokoh masyarakat. Di Serambi itu maksudnya di Masjid Serambi. Ya, Oke. di depan masjid bersama dengan pihak keamanan baik Satpol PP, TNI atau dari Polri. Waktu itu saya bilang ke Gus Rijal, Gus maaf saya terlambat. Oh iya nggak apa-apa. Kamu lihat ke belakang itu orang lagi merobohkan bangunan. Usia Gus. Nah, itu baru saya tahu kalau ternyata sudah ada tindakan istilahnya normalisasi. Normalisasi. Jadi kemudian setelah saudara datang ke belakang, saudara langsung membantu atau saudara mengamati terlebih dahulu? Saya mengamati sebenarnya. Apa yang saudara amati? Ya orang-orang lagi merobohkan bangunan itu. Oke. Terus saudara di dalam BAP ini ditunjukkan ada capture potongan dari video. Saudara membawa alat berupa pipa warna hijau. Betul saudara? Betul. Apakah alat itu saudara siapkan kemudian saudara bawa dari rumah? Tidak, dan awal itu alat sudah dipakai warga. Makanya dalam video itu sebenarnya ada 3 orang. Warga pertama yang di depan, itulah orang yang pertama kali sendirian. Oke. Itu baru saya mendekat, pengen ambil foto dan video, belum sempat. Nggak tahu hati saya kok pengen bantu. Saya waktu itu juga bimbang, tapi saya pikir ini kalau tidak ada keamanan berarti apa yang dilakukan warga sudah jadi kesepakatan, makanya waktu itu saya memberanikan diri membantu. Baik, itu saudara kenal tidak dengan orang yang memegang alat yang mendorong di depan itu? Saudara kan, kalau kami perhatikan dari potongan video ini atau video itu, saudara hanya membantu dari belakang. Saudara kenal tidak? Tidak kenal. Tidak kenal. Itu warga wilayah atau warga mana? Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Itu saudara apa bentuk saudara membantu? Bentuk konkret saudara membantu apa? Ya perasaan membantu saja. Bukan. Saudara membantu itu bentuknya apa? Mendorong. Bantu dorong. Oke, setelah saudara dorong menggunakan alat itu, apakah alat apa yang terjadi pada barang yang didorong itu? Apakah gompal, pecah-pecah atau lumpuh? Kalau lumpuh tidak, kalau gompal ya, karena merasa kesulitan ya sudah. Setelah itu nggak sampai itu saya kembali lagi ke depan. Coba terangkan saudara, apa motivasi saudara membantu orang yang sedang menyodok-nyodok bangunan itu? Yang pertama, yang jelas rasa kasihan waktu itu. Kasihan terhadap? Ya orang itu kan sendirian dorong. Yang kedua, saya berani membantu dalam benak saya dengan Allah dan Rasul. Acara apapun yang dilakukan di situ, termasuk pembongkaran, sudah sepakatan dari pihak-pihak yang terkait di situ. Makanya saya berani. Saudara menyimpulkan, Ya, betul. menyimpulkan karena saudara melihat ada petugas mana polisi, gitu ya. Betul. Baik, berapa kali saudara nyodok-nyodok itu? Ya lebih kalau 3 kali. Peristiwanya sekali tapi nyodoknya mungkin 3 kali dorongan gitu ya. Betul. Setelah nyodok-nyodok itu ada bagian lain yang kemudian saudara sedok-sedok? Tidak. Jadi setelah itu saudara tidak lagi melakukan nyodok-nyodok? Betul. Oke, baik. Saya ingin bertanya kepada terdakwa 2. Ya. Saudara Cumari atau Gus Puja ya. Tadi saudara mengatakan tidak kenal dengan terdakwa 1, betul ya? Ya, betul. Tapi
saudara tahu tidak dengan Gus Tom ini sebelumnya? Tidak. Tidak tahu. Saudara sadar tak? Saudara tadi mengatakan barang ada di lokasi makam itu barang. Itu saudara sudah kenal atau sudah tahu? Belum. Belum juga. Oke. Terus saudara melihat nggak Gus Tom itu nyedok-nyedok? Iya. Memang melihat ya, sebagaimana di video. Pertanyaan saya, ini di dalam BAP saudara ini ada capture video ya, dan nantinya mungkin akan ditampilkan oleh saudara jaksa penuntut umum. Saudara saya pikir sudah pernah lihat. Pertanyaan saya begini, saudara tampil di video itu nampak saudara melakukan mengayun gondang ya, dipukul ke bangunan gedung atau disebut kijing Ya. itu kemudian sebelumnya di video. Pertanyaan saya begini, sebelum di video, apakah sebelum diambil video, apakah saudara telah melakukan perusakan atau di video dulu baru kemudian melakukan perusakan? Tidak, saya di video pun itu sebenarnya tidak begitu paham, tidak begitu tahu. Saudara tidak merasa kalau itu di video? Tidak. Atau begini pertanyaan saya, sebelum saudara melakukan pemukulan terhadap kijing, apakah ada pihak lain yang melakukan pemukulan? Betul, ya. Siapa itu? Itu saya tidak kenal. Kemudian Ya, dia mukul itu mukul kijing menggunakan godam. menggunakan kodam. Kebetulan saya dikasihkan HP untuk nge-video. Oke, jadi ada pihak lain yang merusak kijing itu menggunakan godam. Kemudian pihak lain itu menyerahkan HP-nya kepada saudara untuk minta saudara memvideokan. Oke, ya. Saudara tidak kenal ya? Tidak. Jadi video yang viral itu bukan dari device saudara? Tidak. Bukan. Bukan ya? Bukan. Ini jadi pertanyaan nih, karena HP-nya disita ya. Baik, jadi saudara itu video pihak lain yang saudara gak kenal. Ya. Setelah itu apa? Saudara bantu videokan. Iya. Pada saat saudara videokan, dia sedang melakukan apa? Dia tadinya memukul juga. Memukul. Video. Oke. Nah, setelah itu saya bantu. Ini saya bantu. Nah, itu baru itu diserahkan, video saya serahkan. Oke, saudara bantu, kemudian device HP-nya saudara serahkan. Betul. Saat diserahkan, orang yang punya HP itu terus memvideo saudara udah dia. Sadar gak saudara waktu di video? Tadinya nggak sadar. Oke. Jadi begitu sudah berlalu, saya lihat dia memvideo. Akhirnya saya berusaha untuk jangan. Baik, saya tegaskan. Saudara merusak terlebih dahulu atau di video terlebih dahulu? Di video. Di video. Oke, baik. Di situ nampak jelas ya saudara di video. Pertanyaan saya, pada saat saudara memukul bangunan, gedung bangunan yang disebut kijing, apakah di situ batu nisannya sudah tidak ada, sudah musnah, atau masih ada? Tidak ada. Jadi saudara yang saudara pukul apa? Yang saudara pukul menggunakan godam apa? Kijing. Kijing, bangunan gundukan di makam itu ya? Ya. Pada saat saudara melakukan pemukulan terhadap kijing itu, apakah kijing itu sebelumnya juga sudah rusak belum? Sudah ada bekas pukulan. Sudah rusak? Ya. Sudah rusak ya? Ya, sudah ada bekas pukulan. Oke, baik. Setelah itu apa lagi yang saudara lakukan selain memukul bangunan itu kijing menggunakan godam? Apa yang saudara lakukan? Setelah itu saya juga kembali ke depan. Saudara kembali ke depan. Saudara mendorong tembok tak? Mendorong tembok. Hingga tubuh. Ya, ya. Saudara menggali ya? Baik. Saudara dari awal saya pikir clear seperti yang disampaikan oleh majelis sejak awal dakwaan saudara menyatakan bersalah melakukan kerusakan ya. Kami ada untuk membantu pembela. Terima kasih kemudian untuk terdakwa satu ya, yaitu Muhammad Sood. Saudara terdakwa Muhammad Sood terkait apa yang sudah disampaikan oleh Gus Hasim tadi, di dalam melakukan kegiatan tadi awal-awal pandangan datang ya kan, bersalaman kemudian mengamati pertanyaannya, kenal nggak dengan orang-orang yang tadinya amati itu ya, yang sudah merusak bangunan cukup itu, ada yang kenal nggak? Kalau yang merusak saya tidak kenal. Kalau
kira-kira yang melakukan? Banyak orang. Banyak orang ya. Lebih dari 20 orang. Nah, pertanyaannya juga di situ kan ada waktu dengan datang menangi, bahasa menangi itu apa ya? Lebih dulu mana panjenengan datang dengan yang orasi oh ya bongkar itu menangi tidak itu? Saya Tidak tahu. Hadir bangunan dan makam sudah hancur. Oke. Kemudian di dalam sumko itu kan sebelum panjenengan melakukan membantu tadi, katanya kan ada orang yang sudah melakukan perusakan. Ya. Nah, berapa orang yang melakukan perusakan itu? Banyak orang. Di dalam cukup itu? Banyak orang. Tapi sebelum itu panjenengan ikut melakukan nggak itu? Tidak, saya mengamati. Waktu itu yang saya omongkan dari awal, saya tidak tahu menahu sebenarnya pembongkaran atau normalisasi itu. Tahunya setelah saya disuruh berbicara ke belakang, baru saya tahu kalau ada tindakan warga untuk normalisasi. Terus tujuan panjenengan tadi samping itu sempat merekam sendiri nggak itu? Saya tidak sempat merekam. Merekam, berarti itu rekaman orang lain ya? Ya, sebagai saksi. Yang video-video yang tersebar itu? Betul. Oke. Terus kemudian setelah panjenengan saudara terdakwa tadi melakukan itu, apakah pertanyaannya setelah panjenengan itu masih ada orang yang melakukan perusakan nggak selain jenengan? Masih. Setelah saya dorong dengan warga itu tembok tidak roboh, saya waktu meninggalkan lokasi itu masih banyak orang yang melakukan itu. Oh gitu. Jadi sebelum panjenengan juga ada, setelah panjenengan juga ada. Betul. Oke. Untuk Gus Jumari atau Pak Jumari ya, Gus Puja. Saudara terdakwa Pak Jumari, panjenengan tadi menyatakan bahwa hadir ya, mungkin agak telat. Tetapi kami melihat beberapa video itu ada jenengan di belakang Gus Yuda. Ya. Pertanyaannya panjenengan kenal nggak dengan Gus Yuda itu? Kenal. Ya, oke. Kedua, di dalam waktu orasi, panjenengan sudah ada di sana belum? Ada. Oke. Terus kemudian tahu nggak siapa-siapa yang melorotkan genteng itu pada saat setelah orasi itu? Tidak tahu. Tapi ada orang ya. Ada. Berapa orang yang melorotkan genteng itu? Ada yang naik itu sekian sana ada sekitar 3. Terus sudah tidak ada lagi. Gitu. Oke. Pertanyaan berikutnya. Sebagaimana menindaklanjuti omongannya pertanyaannya Gus Aswin tadi. Sebelum panjenengan melakukan ya membantu tadi, ada berapa orang yang melakukan perusakan itu di dalam cungkup itu sebelum panjenengan melakukan godong itu? Banyak orang juga ya. Kenal nggak dengan orang-orang tersebut? Tidak kenal. Oke. Kemudian pertanyaannya, di dalam video kan sempat ada dorongan tembok ya, dinding yang setengah badan itu. Nah, pertanyaannya, selain yang dorong itu, apakah dinding-dinding yang lainnya sudah roboh juga? Belum. Tidak. Yang dinding yang setengah badan itu? Iya. Tidak ada yang roboh. Baru jenengan yang merobohkan? Betul ya. Saya roboh itu kalau tidak salah, mohon maaf, itu sudah bekas dipukul-pukul. Jadi saya coba. Berarti kan bangunan sudah hancur ya? Betul. Sudah hancur. Ya. Ada yang sebagian mungkin ya, dari nisan tembok itu kan sudah bekas pukulan semua. Iya. Oke. Izin melanjutkan yang mulia. Untuk terdakwa 1 Gusto, saya ingin menegaskan tadi Anda bilang hanya membantu. Betul. Kemudian bentuk bantuan itu adalah ikut mendorong-dorong besi yang panjang itu ya. Betul. Tolong diingat, apakah sebelum terdakwa ikut membantu, kegiatan dorong-mendorong itu sudah dilakukan? Saya tahunya setelah mendekat ke lokasi. Setelah mendekat. Iya, betul. Oke.
Terus kemudian diingat lagi, berapa orang selain saudara yang ikut mendorong besi panjang itu? Banyak. Yang maksudnya yang megang besi panjang itu loh, selain saudara berapa orang kira-kira? Ya warga saya, terus Gus Bija ini di belakang saya. Oke, terus kemudian setelah didorong itu sempat roboh? Tidak. Nggak sempat roboh. Terus saudara nggak sempat merobohkan, terus saudara meninggalkan tempat itu. Betul. Jadi ya. tidak sampai kelar, tidak sampai tuntas. Tidak sampai tuntas. Kemudian yang didorong-dorong itu kan pagar. Ya, betul. Ya. Kanan kirinya apakah sudah ada pagar yang roboh? Saya kurang tahu, saya kurang memperhatikan. Kurang memperhatikan, tapi fokus pada ikut membantu, Betul. tapi karena nggak sampai roboh, terus ada pergi meninggalkan itu. Betul. Oke. Terus kemudian alat yang besi panjang itu alat tersendiri yang kira-kira bukan menjadi bagian dari bangunan itu yang lepas, atau memang bagian bangunan yang lepas kemudian digunakan untuk mendorong pagar tersebut. Setelah saya di sidik itu alat bukti di bawah, baru saya sadar bahwa besi itu sebenarnya bagian dari pintu cungkup itu. Bagian dari pintu cungkup. Betul. Yang sudah lepas. Betul. Kemudian digunakan orang-orang untuk mendorong. Kemudian Betul. saudara datang membantu. Betul. Tidak sampai tuntas. Tidak. Terus Anda meninggalkan itu. Betul. Oke, baik. Saya ke terdakwa 2. Siap. Terdakwa 2 atau Gus Puja ya. Ya. Sebelum Anda megang palu yang besar itu, setahu saudara palu itu sudah dipakai bergantian berapa orang setahu saudara? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Tidak tahu. Terus kemudian Anda hanya tukeran menggantikan orang yang setelahnya itu aja. Ya. Sebelumnya tidak tahu sudah berapa orang yang bergantian mukul. Ya. Kemudian ada yang mukul, kemudian terus gantian dengan saudara. Ya. Oke, saya ingin tanya lagi, saudara bisa membedakan antara kijing dengan batu nisan nggak? Dengan nisan? Ya. Coba jelaskan. Kalau kijing itu yang dibangun Oke. itu lebih tinggi. Kalau batu nisan itu tetap posisi yang di bawah. Itu ada juga di atas juga ada. Kalau nggak salah waktu itu pertama saya lihat itu sepertinya ada juga batu nisan. Nisan, batu nisannya di atas, Itu, di ya. atas kijing. Ya, tapi sudah tidak ada. Batu nisannya waktu Anda melakukan pemukulan itu sudah tidak ada. Tidak ada. Tidak melihat ada batu nisan di atasnya. Tidak. Terus kemudian ada kanan kirinya juga ada makam. Pada saat Anda melakukan pemukulan itu Anda lihat makam di sebelahnya masih utuh atau sudah ada yang rusak? Sudah tidak ada utuh lagi. Sudah tidak ada batu nisan lagi. Maksudnya juga bukan batu nisan aja, tapi kijing-kijing yang makam di sebelah itu apakah juga sudah ada yang rusak? Tidak tahu, yang jelas saya melihat hanya kijing yang saya pukul. Oh gitu, kijing-kijing yang Anda di hadapan Anda aja ya yang fokus di situ. Kemudian kijing yang Anda pukul itu Anda lihat kan, Anda amati kan sebelum mukul kan Anda lihat itu. Apakah kalau dilihat persentasenya itu berapa persen kerusakannya sebelum Anda ikut memukul? Saya tidak begitu mengamati karena spontan melihat di situ ada yang mukul-mukul, jadi saya merasa ingin bantu juga. Jadi sini saya bantu, itu saya berkata seperti ini. Oke. Artinya pukulan-pukulan dari sebelumnya yang Anda tadi ceritakan sempat minta divideokan tadi, itu sempat merusak atau tidak? Sudah retak-retak. Sudah retak. Anda melanjutkan? Iya. Oke. Kemudian bisakah Anda jelaskan kira-kira alat palu itu sebelumnya disediakan atau memang ada yang bawa? Saudara tahu nggak? Tidak tahu. Hanya sudah dipakai itu ya? Betul. Oke. Baik, yang mulia untuk saya cukupkan menurut rekan saya. Bertanya sama Gus Puja. Iya. Gus Puja, apa benar Anda melihat Bapak Kepala Desa Orasi dan bilang bahwa bangunan itu tidak berizin, Ya. sehingga
warga langsung serentak bersama-sama membongkar makam. Iya, betul. Gus Puja, apa benar ada aparat pihak kecamatan, pihak desa, Babinsa di lokasi, tapi tidak menghentikan perusakan warga di situ, di lokasi? Iya, tidak ada. Sepengetahuan saya, memang di situ ada. Bahkan saya bersama dengan aparat dari pihak kepolisian, dari pihak TNI, sempat bersama berkumpul di situ. Nah, di situ begitu sudah ada kata oh ya bongkar, akhirnya masa langsung turut baru. Nah, di situ baru kita sudah tidak konsen. Gus Puja di lokasi. Siap ya. Apa yang ada warga asli yang ikut serta di situ? Apa orang lain semua yang ada di situ? Tidak tahu, tidak ada yang kenal. Ya. Siap. Izin menambahkan yang mulia untuk Gusto. Tadi Anda katakan Anda diarahkan ke belakang. Betul. Jadi Anda melakukan itu setelah diarahkan ke belakang itu. Artinya saudara tadinya tidak ada niat akan merusak atau memukul itu. Anda tidak menyadari perbuatan, Anda menyadari nggak perbuatan itu adalah perbuatan apakah itu dilakukan sepihak atau memang sudah disepakati? Yang saudara ketahui seperti apa? Saya datang atas undangan Gus Kodri. Saya ulangi lagi. Siap. Tidak ada niat dalam benak saya datang untuk merusak makam atau menghancurkan makam. Jadi saya tahu di situ. Seandainya Gus Rijal tidak menyuruh saya ke belakang, saya tidak tahu akan aksi warga itu. Jadi karena saya disuruh ke belakang, itulah saya akhirnya tahu. Seandainya saya dibilang di awal jangan ke belakang, pasti saya akan menuruti, karena saya anggap beliau adalah tokoh ulama yang saya hormati. Jadi perintah dia istilahnya ataupun instruksi dia tetap saya pertimbangkan. Jadi karena ada instruksi itulah saya jadi tahu. Akhirnya di belakang ada normalisasi seperti itu. Jadi niat Anda datang itu pure atas undangan untuk pengajian untuk tahlilan itu. Betul. Oke. Hanya tahlilan. Saya ingin ganti ke Gus Puja. Ya, siap. Gus Puja, Anda datang juga posisi kondisi bangunan dan lain-lain itu sudah terjadi kerusakan? Belum? Saya sempat ikut orasi. Ya. Jadi begitu saya datang, di belakang sudah banyak massa, bahkan ada kepala desa juga. Itu saya langsung masuk ke barisan. Ya. Begitu saya masuk di barisan, dan di situ termasuk dari aparat juga ada, kepala desa sudah ada. Jadi saya di situ. Nah, begitu sudah ada orasi, itulah terjadinya. Jadi spontan. Mohon maaf ya. Itu pun tidak lama. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami akan menanyakan yang belum. Saudara, saya ingin menanya karena tadi juga belum ditanya, khususnya pertemuan dua Gus Puja ya. Gus Puja karena terlibat sejak awal bahkan mengikuti orasi. Ada berapa orang yang orasi? Banyak. Yang orasi? Yang orasi itu yang mengendalikan mikrofon, setahu saya hanya dua. Siapa? Itu Gus Buddha sama saya kurang tahu, kurang jelas namanya juga saya nggak begitu paham. Apakah Gus Tom? Nah, sepertinya Gus Tom. Oke, hanya berdua itu? Iya. Apakah saudara melihat ada kepala desa yang orasi? Kepala desa itu waktu itu hanya ditanya tentang masalah izin dan sebagainya. Bukan, kami nanya ke Gus Puja. Betul. Guston Haji. Bukan. Ada dua orang, Gus tadi Gus Huda sama Guston Haji lengkapnya. Beliau Guston Haji. Beliau anggota DPRD Kabupaten Pasuruan yang mulia. Betul, saudara ya? Guston Haji ya. Saudara tidak melihat di situ kepala desa orasi, tapi yang saudara lihat kepala desa menjawab pertanyaan-pertanyaan warga. Betul.
Apa pertanyaan warga? Kemudian apa jawabannya kepala desa? Jadi kepala desa tetap menjawab tidak tahu ada bangunan. Ditanya apa ya? Yang nanya ditanya apa dulu? Ya, jadi waktu itu saya dengar karena di situ suaranya agak keras. Di situ ada yang mengatakan, "Dan ini ada bangunan ini, siapa tidak tahu?" Kepala desa bilang, "Tidak, ada izinnya tidak?" "Tidak." Nah, saya pernah waktu itu ada orang minta izin, tapi bukan buat bangunan, tapi buat jalan, dan jalannya bukan di sini. Itu dengan sepengetahuan saya. Oke. Ya. Gitu ya. Apakah setahu saudara tindakan spontanitas warga melakukan kerusakan itu apakah karena statement atau jawaban kepala desa? Dapat itu. Bukan. Setahu saudara, bukan pendapat. Iya, pendapat sih. Saya tidak menanyakan pendapat. Setahu saudara. Iya. Ini Ya. aja, tadi kan sudah ditanyakan ketika Oya bongkar langsung. Oke. Sudah jelas. Baik. Saudara, apakah sebelum ada kegiatan tahlilan itu, sebelumnya itu ada pertemuan-pertemuan menyangkut dengan kegiatan tahlilan itu? Tidak. Tidak ada. Siapa yang menginisiasi tahlilan itu? Waktu itu saya juga ada ditelepon dari teman, termasuk dari Kusuda sendiri nggak salah. Jadi hari Rabu tanggal 1 ada kita tahlil bersama. Jadi akhirnya saya berusaha untuk hari Rabu tidak salah. Jadi hari Rabu saya berusaha ke sana. Saya sempat tanya jam berapa. Itu kurang lebih kata sekitar 7:30. Dan saya hadir, kalau ini mohon maaf saya ingat, saya yang jelas saya sudah sekitar jam 9 lebih kalau tidak salah. Jadi di situ sudah berkumpul massa, sudah banyak, makanya saya langsung merasa ke kumpulan massa yang orasi. Baik. Saudara dalam BAP menyatakan berada di situ karena ada undangan tahlilan dari Gus Suwadi dan Gus Huda yang mengatakan bahwa tahlilan akan diadakan hari Rabu tanggal 1 di area Masjid Atik Serambi. Saudara juga menerangkan bahwa saudara merupakan pengurus PWI sebagai wakil ketua Provos Jawa Timur. Ya. Apa yang mau saudara terangkan sebenarnya? Ya, waktu itu saya tidak membawa dari organisasi, tapi di situ kan sudah ada pengurus. Ya. Jadi saya hanya fokus kepada undangan pengajian tahlil bersama. Ya. Baik. Cukup ya, Mulia. Kenapa kok saudara kan diundang? Kenapa kok saudara beralih ke tempat orasi? Kan undangan pengajian ya. Siap, betul Ya, ya. kenapa? Jadi ini yang mulia. Jadi di sini sudah orasi sudah banyak. Orasi itu tetap tahlilan yang mulia. Jadi tahlil itu waktu saya hadir, saya tidak tahu kalau pelaksanaan itu di masjid ada. Kan katanya kemarin dengar ada yang di masjid, tapi pengetahuan saya tahlil itu di makam. Begitu tahlil di makam, setelah tahlilan itu langsung nyambung dengan orasi yang mulia. Gitu ya. Ini yang mulia. Saudara berarti tahlilannya ikut di kuburan gitu. Ya betul. Ya. Ini Pak yang Gus Son Haji dengan Gus Huda ada kaitan apa dengan makam sehingga dia orasi? Tahu saudara? Saya tidak tahu yang mulia. Ya, tidak tahu. Gimana terhadap kejadian tersebut saudara kan mengakui? Iya. Bagaimana? Jadi Saudara menyesal? mohon maaf, saya sangat menyesal. Saya sangat menyesal atas kejahatan saya. Kepada semuanya saya minta maaf. Mohon maaf. Kepada Allah saya mohon maaf. Untuk dakwah satu, bagaimana? Terhadap kejadian? Saya mohon maaf atas tindakan saya dan kejadian saya yang telah menyebabkan saya susah. Ini pelajaran besar khususnya bagi saya dan mungkin bagi semuanya bahwa meluruskan kebenaran harus dengan cara yang benar. Semoga kita lakukan semuanya mendapat rahmat Allah atas salah dosa waktu dosa saya tidak. Begitu ya. Ya. Sudah? Cukup ya?
Punya 4 yang mulia. Iya betul. Sudah punya keluarga, saya belum diberi nomor yang mulia. Ya siap. Ya, jadi mungkin dia juga marah sama saya. Dia tidak suka sama saya. Ya, saya maklum karena dulu dia juga pernah berpesan, sebenarnya boleh kerja apa saja di luar, tapi jangan sampai ikut campur urusan dengan hukum. Karena ini urusan dengan hukum, saya maklum ya mulia. Sampai saat ini belum berjiwa. Terima kasih. Sebelumnya silakan terhadap ini suatu ketentuan simpulan terhadap saksi silakan ya. Izin yang dia dengan berketerangan transaksi kemudian dalam terdakwa kemudian barang bukti seperti rekaman kemarin yang telah ditampilkan ini menandakan bahwa para bukti sudah memenuhi apa yang kami dakwakan sehingga kami nanti akan berjalan Dari advokat bagaimana? Dengan saksi silakan disebut. Baik, terima kasih yang mulia. Kami dari tim penasihat hukum dari advokat para terdakwa setelah melakukan secara bersama-sama melakukan pemeriksaan terhadap saksi termasuk ahli dan terdakwa serta bukti yang ditujukan dalam persidangan ini, kami yang pertama mengapresiasi atas pengakuan para terdakwa yang mulia, sama sekali tidak membantah apa yang dilakukan, bahkan sejak dibacakannya dakwaan dari awal yang mulia memimpin persidangan ini, kedua-duanya sudah mengakui perbuatannya yang mulia. Tapi mengakui perbuatannya itu tentu barangkali tidak secara yuridis mengakui. Kami melihat ada beberapa faktor yang mungkin kami perlu melakukan pembelaan untuk mendapatkan keringanan yang mulia. Kami menyadari tidak seutuhnya para terdakwa ini merupakan inisiator, sehingga harusnya porsi kesalahan itu tidak kemudian dibebankan kepada terdakwa yang mulia. Oleh karena itu, setelah saudara jaksa penuntut umum membacakan tuntutannya, kami mohon izin untuk membuat nota pembelaan atau pledoi yang mulia, semata-mata untuk mendapatkan keringanan terhadap porsi kesalahan terdakwa. Begitu yang mulia. Untuk pembelaan pasti nanti kami berikan. Ya, sesuai ketentuan pihak yang baru, memang sebelum ini harus kesimpulan masing-masing pihak dari jaksa maupun nanti setelah berikan kita kasih kesempatan untuk pembelaan baik para terdakwa sendiri ataupun advokat atau bersama-sama silakan. Ya, sudah dari saudara utarakan untuk tuntutan karena hari Senin libur, kami arahkan ke hari Kamis untuk tuntutan, tapi tidak boleh ditunda karena kami akan untuk penahanan habis di tanggal 19. Kami rencanakan 19 untuk tuntutan, tanggal 26 untuk pembelaan, replik Senin, duplik, Kamis 12 kami putus. Ya, hari untuk berpikir. Saya mohon untuk kedua belah pihak untuk mentaati apa yang kami biar tidak ini antara keadaan dekat ya. Jadi ya, terima kasih. Saudara ada yang menanyakan? Silakan. Ada. Ya. Barangkali kasih kesempatan JPU barangkali ingin menunjukkan barang bukti atau apa namanya atau dari saya sebut. Yang kemarin kan sudah diakui Cukup ya. Baik. Tapi kan semua saksi sudah diakui. Oke. Karena KPK
gesturnya jaksa tadi mau menunjukkan. Baik. Kamis 19 Februari 2026 untuk keputusan. Saudara, sidang bisa ditutup.